Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-96. Apa kegunaan khusus hukum kesusilaan bagi orang-orang yang tidak dilahirkan kembali? Jawabannya, hukum kesusilaan berguna bagi orang-orang yang tidak dilahirkan kembali karena membangun hati nurani mereka, sehingga mereka melarikan diri dari murka yang akan datang. Dan karena mendorong mereka berlindung pada Kristus, bila mereka tetap dalam kedudukan sebagai orang berdosa dan tetap menempuh kehidupan berdosa. Hukum kesusilaan berguna karena menyebabkan mereka tidak dapat berdalih dan berada di bawah kutuknya. Jawaban tersebut ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 9 dan 10, Galatia 3 ayat 24, Roma 1 ayat 20, Roma 2 ayat 15, dan Galatia 3 ayat 10. Pelajaran apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk kita renungkan bagi kehidupan kita? Setiap orang sudah berdosa, tetapi hanya orang pilihan yang mendapatkan karunia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu berdasarkan pada ketetapan Allah. Bagi mereka yang tidak dilahirkan kembali, keberdosaan itu terus berlangsung pada diri orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Apa manfaatnya kalau begitu hukum kesusilaan? Manfaatnya untuk menunjukkan keadilan Tuhan Allah, bahwa manusia bercermin pada hukum itu, dan dari sana diketahui bahwa tidak ada satupun yang mampu melakukan hukum Tuhan itu. Kecenderungan hati manusia berbuat dosa, berbuat jahat, melawan hukum Tuhan, dan terus-menerus melakukannya. Lalu orang-orang yang tidak dilahirkan kembali itu berupaya untuk berdalih, seolah-olah tidak ada penjelasan dari Tuhan mengenai hukum itu. Di pihak lain, hukum yang Tuhan karuniakan itu berguna juga untuk menahan kejahatan makin meluas, makin menjadi-jadi pada diri seseorang atau pada komunitas tertentu. Hukum kesusilaan itu berguna untuk menahan supaya tidak makin banyak orang yang jahat terus-menerus saat yang sama. Tetapi hukum itu tidak menyelesaikan atau membuat orang tidak berbuat dosa lagi. Hukum itu hanya cermin bahwa manusia memang berada di bawah kutuk dosa, kejahatan yang dibuatnya sendiri. Sehingga sebaik-baiknya manusia yang belum dilahirkan kembali, tetap saja pada akhirnya diketahui hidupnya melakukan tindakan kejahatan di hadapan Tuhan. Apa yang menahan mereka tidak berbuat dosa? Saat-saat tertentu, hukum itu mendorong orang untuk takut atau mendorong orang untuk ragu-ragu melakukan kejahatan. Tetapi di hati mereka yang tidak dilahirkan kembali itu terus berbuat dosa, berbuat jahat, seolah-olah kebebasan mereka hanyalah untuk kejahatan. Kiranya dengan hukum ini kita makin sadar bahwa kita ini sungguh membutuhkan perlindungan, penebusan dari Kristus. Tanpa itu, kita tidak akan bisa menjalani hidup yang lebih baik dari kemarin. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, agar mampu menjadi pelaku firman, menjalankan hukum Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Tuhan memberkati. Amin.